Hari ini Jumat tanggal 18 April, maaf 18 Juli 2025. Agak jauh ya. Biarin nggak semua, bukan slip out langsung aja gitu ya. Langsung cepet habis bilang 18 April 18 Juli 2025 kita sama-sama akan mendengarkan penjelasan dari WAMI. Teman-teman pastinya sudah sangat familiar. Ini bagian dari elemen yang ada di industri musik Indonesia, yaitu lembaga manajemen kolektif yang sangat berperan dalam mendistribusikan yang menjadi hak dari para komposer atau musisi, di mana lagu atau karya ciptanya bernilai ekonomi. Dengan mengusung transparansi dan akuntabel, pastinya WAMI membutuhkan bertemu dengan teman-teman wartawan hari ini untuk men-share informasi yang sangat menggembirakan buat para komposer dan juga sekaligus memberikan edukasi kepada para penikmat dan juga user di industri musik Indonesia bahwa industri ini berjalan sebagaimana mestinya dan ada payung hukumnya. Saya sengaja membuat seperti ini karena Mas Eno, ini ambience kita kayak informasi tentang RUPS sebuah lembaga gimana ya, suasananya ya luar biasa. Saya makanya membukanya dengan sok formal gitu. Oke, saya akan bacakan. Saya tidak cukup biasa, saya akan memperkenalkan diri kembali. Saya adalah moderator yang diberikan amanah oleh WAMI untuk memandu diskusi ini, karena ini bukan sekedar press conference tapi juga diskusi. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, pastinya selain dari apa yang sudah dan akan disampaikan. Pembukaan dari saya, Daniel Smitantri, baru saja saya lakukan. Setelah itu akan ada sambutan dari Presiden Direktur WAMI, sudah ada di hadapan kita semua, yaitu Mas Adi Adrian. Pak Adi Adrian, tangan dulu dong, Pak Adi yang mana tahu ya? Adi Buan. Lalu juga hadir di sebelahnya Mas Adi Adrian, beliau adalah Managing Director WAMI, yaitu Mas Suseno Adi Prasetyo. Mas Suseno, mana yang orangnya? Ini dia. Beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah berjumpa dengan Mas Seno ya dalam press conference, bukan di kantor ini, bukan di kantor WAMI, di satu tempat yang juga nyaman ya di Jakarta Selatan. Lalu ada dua orang yang mewakili Bawas atau perwakilan dari komposer. Sebelah kiri Anda semua yaitu Mas Maki Parikesit atau dikenal dengan Maki Ungu, pencabik bass. Pencabik bass, pembetok. Mas Maki akan berbicara nanti dalam kapasitas Bawas di WAMI sekaligus perwakilan dari komposer, karena memang WAMI ini menaungi kepentingan dari para komposer. Dan pastinya ada yang paling cantik di antara berempat, yaitu di antara berlima, kita berdua sama-sama cantik. Mbak Fia Anggraini, tepuk tangan dulu untuk Mbak Fia, mewakili Bawas juga dan juga akan berbicara sebagai perwakilan dari komposer. Masih ada satu orang yang juga saya akan perkenalkan, nanti akan membantu untuk memberikan informasi di sesi summary press release, yaitu Mas Robert atau Robert Opa, bukan dari Korea ya. Hanya ngasih asli Indonesia. Asli Indonesia. Oke. Mas Robert, tepuk tangan dulu dong. Ini yang paling tahu secara presisi 0,1 komanya dari WAMI. Nanti tanya sama Mas Robert ya. Baik, nanti saya juga akan membuka ruang Q&A session buat teman-teman wartawan setelah nanti Mas Adi, Mas Seno atau Mas Maki dan juga Mbak Fia menceritakan apa sih yang dirilis pada hari ini dan seperti apa sehingga perjalanan beberapa bulan sebelumnya itu sampai akhirnya mendapatkan info yang di-share hari ini. Baik, kita akan langsung mendengarkan sambutan dari Mas Adi Adrian atau welcoming speech selaku Presiden Director WAMI. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Senang sekali teman-teman media hadir di kantor WAMI. Ini kita mau press con ini adalah karena ada hajatan besar dari WAMI. Jadi gini teman-teman, bahwa CMO itu atau LMK itu hajatan yang paling utama adalah membagikan distribusi. Kerjaan kami mengkolek, nah setelah dikolek adalah membagikan. Nah, WAMI punya policy bahwa setahun itu 3 kali kami mendistribusikan. Jadi periode kemarin, periode pertama sudah didistribusikan itu di bulan Maret. Nah, sekarang ini
di tanggal 17 ini kita adalah periode kedua dari WAMI. Nah, nanti ada periode ketiga di bulan November. Jadi karena ini hal yang sangat penting sekali buat WAMI, makanya kami mengadakan mengundang rekan-rekan media untuk bisa kita sharing informasi, atau dari media-media ingin bertanya tentang distribusi itu apa, ya disinilah waktunya. Karena buat sebuah LMK, apalagi buat WAMI, distribusi adalah hal yang paling benar-benar kita kerja keras untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Karena ini adalah hasil dari koleksi itu, kalau kita nggak bisa bagikan dengan baik, nggak ada gunanya juga. Jadi sesuatu peristiwa penting ini, makanya kami sharing dengan teman-teman wartawan. Demikian dari saya dulu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi, tepuk tangan dulu dong. Ya, Mas Adi sudah memberikan welcoming speech, tapi agak sedikit hiperbola ya. Sedikit lebih detail, apa sih sebenarnya yang akan di-share pada siang hari ini? Nah, ini tugasnya Mas Robert, Korkom dari WAMI, untuk menceritakan tentang summary press release. Silakan Mas Robert. Siap, terima kasih Mbak Delni. Selamat datang untuk rekan-rekan media di sini dan para mungkin ada beberapa undangan juga di sini. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan mengumumkan dimulainya proses distribusi royalti periode kedua di tahun 2025 oleh WAMI. Jadi ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menjalankan distribusi royalti secara transparan, adil, dan tepat waktu. Terkait nilainya, jadi total nilai royalti bersih yang didistribusikan pada hari ini dan 3 hari ke depan ya mudah-mudahan itu di 47.245.745.771. Jadi 47 miliar lebih ya. Itu mencakup royalti dari penggunaan digital, non-digital, dan juga royalti luar negeri. Periode distribusi ini mencakup penggunaan karya yang dilaporkan dan dibayarkan dari Januari hingga April 2025. Ya, dilaporkan dan dibayarkan, itu mungkin kata kuncinya. Kemudian terkait ada update di jadwal distribusi, tadi sama Pak Adi sudah disampaikan bahwa mulai tahun ini distribusi itu dilakukan 3 kali setahun, yaitu di Maret yang sudah dilakukan, yang sekarang yang kedua di Juli, dan yang terakhir di tahun ini akan terjadi di bulan November. Kemudian perbedaannya di periode ini kita tidak ada royalti minimum yang dibagikan, tidak sama dengan yang terjadi di bulan Maret. Dan distribusi hanya diberikan kepada karya yang telah dilaporkan dan dibayarkan penggunaannya. Efeknya apa? Efeknya adalah pasti jumlah penerima akan lebih sedikit gitu ya. Kalau di Maret itu semuanya dapat akibat dari royalti minimum tersebut. Kalau sekarang pure yang memang ada penggunaannya. Kemudian terkait mungkin nama-nama gitu kan dari komposer kami yang menerima royalti pada periode kali ini, beberapa bisa kita sebutkan dan sudah mendapatkan konsen juga dari beliau-beliau dengan perolehan tertinggi ya tentunya. Salah satunya ada Melly Guslau dengan 262 juta net royalti. Kemudian selain itu di top 25 ada juga Eros Chandra, Ade Nurlianto atau Adri Govinda nama panggungnya, Robi Satria atau Robi Geisha, Daniel Baskara Putra atau lebih dikenal sebagai India, dan juga vokalis dari Fish dan Lomba Sihir. Kemudian kita juga meng-highlight bahwa ada kemunculan generasi baru pecinta musik, salah satunya Sal Priadi yang menerima 114 juta rupiah net di distribusi kali ini. Kemudian terkait prosesnya, again ditekankan bahwa ini berdasarkan pelaporan dan pembayaran, gitu kan, bukan semata tanggal penggunaan karya. Oleh karena itu,
tidak semua penggunaan karya dari Januari April langsung terbayar dalam periode ini gitu ya. Karena yang dibayarkan adalah yang sudah dilaporkan dan yang sudah dibayarkan. Kemudian laporan distribusi sendiri sudah mulai kita kirimkan ke penerimanya di tanggal 17 Juli, jadi kemarin. Seharusnya by hari ini semuanya yang asalkan mereka sudah emailnya masih valid dan sudah mendaftarkan ke WAMI email, itu akan menerima laporan detail terkait distribusinya masing-masing. Dan transfer dananya akan dilakukan 3 hari kerja maksimal dari tanggal 17 tersebut. Kemudian terkait mungkin tantangannya ya, di Juli ini kami mencatat adanya penurunan royalti dari luar negeri, dari overseas, bagi beberapa komposer besar. Tapi ini juga menunjukkan bahwa sifat royalti yang fluktuatif, gitu ya. Dan tentunya kami terus bekerja untuk meningkatkan kerjasama dengan LMK internasional untuk yang mengejar lah pengguna-pengguna di luar negeri dan meningkatkan kembali royalti overseas kami. WAMI tentunya berkomitmen untuk terus menjaga transparansi, akurasi, dan meningkatkan kecepatan layanan kepada seluruh anggota. Dan sebagai penutup, distribusi royalti tadi yang sudah disampaikan Pak Adi adalah tanggung jawab kami selaku LMK kepada pencipta, dan tentunya kami mengajak seluruh pihak, anggota, pengguna, mitra industri untuk terus mendukung proses distribusi yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Terima kasih, dan kami akan siap menerima pertanyaan dari teman-teman media setelah ini. Selamat siang. Ya, tepuk tangan dong teman-teman wartawan. Terima kasih Mas Robert dari Korkom WAMI yang sudah memberikan gambaran secara summary-nya, secara global seperti apa yang akan di-share dan juga yang sudah dijalankan oleh WAMI sebagai periode tadi dikatakan di bulan Juli ini. Nah, saya giliran untuk bertanya lebih detail lagi sebelum nanti juga ada kesempatan teman-teman untuk Q&A session. Pastinya pertama-tama untuk Mas Adi nih. Mas Adi pengen tahu nih, apa sih yang membedakan distribusi periode kedua di 2025 ini, which is berarti Juli, ketimbang yang sebelumnya kita tahu di bulan Maret. Dilihat dari apa yang bisa membedakan dan ada kata-kata tidak menyertakan pembagian royalti minimum itu, ya itu apa maksudnya? Boleh silakan Mas. Ya, jadi yang di waktu di Maret itu kami mendistribusikan itu ada distribusi minimum. Jadi artinya semua membernya WAMI yang hampir 6.000 itu menerima royalti. Itu waktu di distribusi pertama. Nah, di periode yang sekarang ini, distribusi kedua ini, kami tidak menyertakan lagi distribusi minimum. Karena polisinya WAMI adalah distribusi minimum itu sekali setahun. Dan itu dilakukan di distribusi pertama. Jadi artinya sudah didistribusikan minimum itu. Jadi yang sekarang ini, distribusi sekarang ini benar-benar pencipta yang karyanya digunakan dan dibayarkan di periode Januari sampai April. Jadi tentu ada pencipta-pencipta yang tidak menerima royalti di periode yang sekarang ini. Jadi itu yang paling utama ya, gitu teman-teman. Atau paling intinya adalah gini. Kalau ditanya distribusi minimum itu apa sih gitu, ya, itu juga untuk mengantisipasi kenapa harus kita lakukan, dan ini di mana-mana di RMK itu memperlakukan ada distribusi minimum. Kenapa? Karena mengantisipasi bahwa ada kemungkinan si user itu dia menggunakan tapi nggak akurat mencatatnya misalnya, ya kan, bisa jadi gitu. Jadi bisa aja ada error-error, jadi ada kemungkinan mestinya tercatat tapi tidak tercatat, makanya harus ada distribusi minimum. Dan itu WAMI melakukannya sekali setahun, yang dimana dilakukan di periode pertama yang sudah kita distribusikan. Jadi Telni yang paling utama bedanya di kali ini tidak ada distribusi minimum. Yang hanya sekali setahun. Yang hanya sekali setahun. Ya. Bagaimana memastikan keadilan bahwa jika jumlah penerima itu lebih sedikit, dan apakah yang tidak menerima periode sekarang ada kesempatan lagi atau bagaimana sistem di WAMI? Oh iya dong, distribusi itu kan selalu berdasarkan penerimaan sesuai dengan periodenya. Nah,
penerimaan itu kan berdasarkan pemakaian. Bisa jadi karya itu di periode yang sekarang yang dari Januari April dia tidak digunakan. Tapi bukan berarti karya itu mati. Bisa jadi periode berikutnya ada yang menggunakan, ya nanti dia ada pembayaran, dia bisa mendapatkan royaltinya. Jadi ada fenomena-fenomena teman-teman pers. Ada yang lagu lama tiba-tiba mendapatkan royalti tinggi. Kayaknya lagunya ada tahun 70-an gitu. Viral lagi, naik deh bisa. Jadi royalti itu sangat dinamis. Jadi nggak ada karya itu benar-benar habis langsung mati, orang lupa segala macam. Nggak bisa kita menghakimi seperti itu gitu. Jadi lagu lama bisa ya hadir, atau lagunya tahu-tahu tadinya tenggelam, tahu-tahu bisa entah kenapa gitu. Jadi teman-teman pencipta yang tidak menerima distribusi sekarang, ya bukan berarti next distribution-nya itu untuk dia nggak terima gitu. Jadi dan itu juga kami juga berharap dari teman-teman pencipta itu bisa juga mengupayakan supaya lagunya dipakai, ya kan? Jadi ada semangat seperti itu gitu. Karena kenyataannya bahwa begitu penggunaan itu banyak dipakai, orang bisa kok mendapatkan ratusan juta. Bisa loh. Jadi sekarang ini eranya udah beda. Pencipta itu bisa mendapatkan, artinya istilahnya untuk ukuran orang Indonesia bisa kaya, bisa hidup, dan bisa kaya, maksudnya bisa ratusan juta loh. Itu dalam satu kali distribusi, dia setahun 3 kali. Jadi poinnya adalah distribusi sangat dinamis sesuai dengan penggunaan. Jadi bisa jadi nanti akan ada, dia sekarang nggak dapat, nanti dia akan dapat. Luar biasa nih. Seperti apa kerja UAMI sendiri dalam mengumpulkan data, memverifikasi untuk pengguna karya atau kita sebutnya